Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa keutamaan Ramadan. Inilah bulan mulia yang penuh barokah, yang seharusnya kita memaksimalkan seluruh upaya yang kita bisa lakukan untuk menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di dalam bulan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan Al-Qur'an akan memohonkan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwat pada siang hari. Maka kabulkanlah permohonan syafaatku untuknya." Dan Al-Quran akan berkata, "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka kabulkanlah permohonan syafaatku untuknya." Permohonan syafaat keduanya dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, luar biasa sekali. Keduanya, yakni puasa dan Al-Quran, kelak akan memberikan syafaat bagi mereka yang melakukan ibadah ini. Kemudian di bulan ini doa-doa dikabulkan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda yang artinya 3 golongan yang tidak ditolak permohonannya: imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah akan mengangkatnya di bawah kabut putih pada hari kiamat, dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Dan dia berfirman, "Demi keagunganku, sungguh akan aku tolong engkau walau setelah 1 masa." Dari Utsman bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai yang akan melindunginya dari api neraka. Laksana perisai salah seorang dari kalian yang melindungi kalian dari serangan musuh." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abi Syaibah. Ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan yang mulia dan penuh barokah ini. Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Petunjuk hidup kita itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Bulan di mana pintu surga dibuka. Bulan di mana pintu neraka ditutup rapat. Bulan ketika setan itu dibelenggu. Bulan pengampunan. Disebut bulan maghfirah. Masya Allah, luar biasa sekali. Bulan pengabulan doa. Bulan pelipat gandaan pahala, di mana amal-amal yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain berpahala, dan di bulan ini dilipat gandakan. Maka seharusnya kemudian kita bersemangat untuk melakukan amal-amal itu, insya Allah. Kemudian bulan adanya Lailatul Qadar, yang disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu ada di bulan Ramadan. Inilah beberapa keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain, sholat yang 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya, dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya.
selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu jahanam dikunci, dan setan-setan pun dibelenggu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan ridhonya, maka diampunilah dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Tentu kita berharap kan ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu akan diampuni. Dan inilah kesempatannya. Di bulan inilah kesempatan untuk bisa berharap ridho dari Allah dan diampunkan seluruh dosa-dosa kita di masa yang lalu. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kesempatan untuk melakukan amal-amal yang baik. Ibadah-ibadah nafilah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari makan sahur, melakukan seluruh aktivitas di siang hari, ketika sore hari, adzan berkumandang kita berbuka. Kita melakukan sholat sunnah, kita melakukan sholat tarawih, dan segenap rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Umroh di bulan Ramadan menyamai nilai haji. Sangat istimewa kan? Umroh di bulan Ramadan ini bisa menyamai nilai haji. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Ahmad. Kemudian yang terakhir, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan pintu-pintu surga dibuka, sehingga tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Lalu seseorang berseru, "Wahai para pencari kebaikan, maka sambutlah. Wahai pelaku kejahatan, maka tahanlah. Dan milik Allah lah orang-orang yang dibebaskan dari neraka." Dan hal itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di awal Ramadan ini, mari kita fahami, mari kita resapi, mari kita maknai dengan baik. Beginilah keutamaan-keutamaan Ramadan yang sungguh merugi ketika kita membiarkan Ramadan ini terlewat begitu saja. Apalagi yang kita dapatkan hanya haus dan dahaga. Mari kita tingkatkan amal-amal kita di bulan ini, tentu dengan meluruskan kembali niat kita untuk menjadikan ridho Allah sebagai ghayatul ghayah, sebagai tujuan di atas tujuan. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhoi kita. Selamat beribadah di bulan Ramadan ini, tetap semangat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.